Halo semuanya, kembali lagi di video Ica. Kali ini kita tidak akan membahas tentang bayi, tentang kehamilan, ataupun tentang unboxing. Jadi kita khusus untuk membahas pengalaman berkuliah di UGM. Oke, sekarang kita sudah tersambung dengan Abel. Dipersilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Nabila Putri, biasanya dipanggil Abel, aku mahasiswa psikologi UGM angkatan 2016. Oke, angkatan 2016, sekarang tahun 2020, berarti udah 4 tahun berlalu di UGM. Iya Kak. Oke, berarti sekarang Abel dalam tahap skripsi, benar? Ya, betul sekali Kak. Boleh di-share nggak cerita bagaimana awalnya Abel bisa berkuliah di UGM? Kenapa pilih UGM dan kenapa pilih psikologi? Oke Kak, jadi kan dulu aku tuh SMA-nya di SMA 1 Padang Panjang namanya di Sumatera Barat. Nah, di sana itu tuh kayak termasuk sekolah favorit gitu di Sumatera Barat Kak. Nah, teman-teman di sana tuh kebanyakan pasti milihnya ya gimana ya, pasti pengennya kuliah yang rada jauh gitu loh Kak, kayak kuliah di Jawa gitu kan, kuliah di UI, ITB, atau UGM, atau Unpad, kayak gitu. Pengennya tuh emang mau keluar gitu loh, mau merantau gitu. Nah, kenapa aku milih psikologi waktu itu, karena aku ingat banget, jadi sebelumnya itu aku tuh punya banyak pilihan jurusan yang mau aku masukin. Karena aku anak IPA, dulu tuh pengen masuk tuh kayak teknik industrinya UI, arsitektur interiornya UI, terus kedokteran giginya UI. Pokoknya yang IPA-IPA lah, pokoknya nggak kepikiran nih sama psikologi yang kalau di UGM itu soshum kan, Kak. Nah, terus kayak kayak H-2 apa H-3 pengisian SMPTN itu, pengisian undangan itu, di sekolahku tuh ada namanya peningkatan iman dan takwa, kayak sebuah kegiatan gitu kan Kak. Nah, di sana itu waktu itu ada seorang ustadz aku di sekolah kayak menampilkan video tentang Indonesia gitu Kak, kayak melihatkan kondisi Indonesia gitulah. Intinya Indonesia itu kan kaya banget, tapi banyak orang-orangnya yang nggak sadar akan hal itu kayak gitulah. Jadi pas itu entah kenapa aku tuh kepikiran mau jadi motivator aja pas itu, kayak mau menjadi orang yang bisa membangkitkan semangat orang lain biar apa ya, biar semangat, biar anak-anak tuh semangat untuk sekolah kayak gitu tuh loh Kak. Oke, Pokoknya berarti kepikirannya jadi spread the motivator aja positivity lah ya. gitu. Pengen jadi pembicara yang membuat orang semangat lah intinya gitu kan. Terus ya udah, berarti jurusan apa ya? Terus kepikiran kan psikologi, dan akhirnya H-1 pengisian undangan aku baru fix banget milih psikologi. Dan kenapa di UGM? Karena dulu kan awalnya pengen banget masuk UI. Tapi jadi waktu itu ada salah seorang temanku yang juga dari dulu pengen masuk psikologi UI. Jadi kayak kurang enak aja kalau aku ngambil hal yang sama sama dia waktu undangan gitu kan, Kak. Terus akhirnya ya why not nggak UGM, karena UGM juga kampus yang bagus juga, dan di UGM sendiri kan di Jogja gitu ya. Katanya Jogja itu adalah tempat atau kota yang nyaman buat para pelajar. Nah, makanya aku mikir kayaknya Jogja bagus juga nih. Akhirnya fix milih psikologi UGM. Oke. Nah, setelah mendaftar melalui SNMPTN undangan ya? Abel kan Kak. tadi ya? Nah, itu kapan pengumumannya dan gimana rasanya setelah mengetahui kalau Abel itu lulus di psikologi UGM? Nah, jadi kan aku anak IPA kan, Kak. Sedangkan psikologi UGM itu termasuk rumpun soshum. Kan dulu tuh kayak banyak yang bilang kayak agak susah gitu kan anak IPA kalau masuk soshum gitu-gitu kan. Jadi waktu itu jadi agak kayak nggak terlalu yakin juga bakal lulus gitu kan. Terus ternyata pas pengumuman itu aku belum lihat linknya sama sekali, abangku udah nelpon aku dulu terus bilang, selamat kamu lulus Bel, kayak gitu kan. Terus kayak langsung kaget banget waktu itu, bener-bener yang terharu banget, karena selama ini kayak aku nggak terlalu berharap banget lulus di jalur undangan ini, tapi ya pengen banget, tapi ya nggak berharap banget juga, kayak masih mengusahakan untuk ikut yang ujian tertulisnya kan Kak. Tapi ternyata alhamdulillah dikasih lulus sama Allah dan dimudahkan aja jalannya kayak gini. Oke. Nah, tapi kalau boleh tahu dari sekolah, itu lulus berapa orang di UGM? Kalau untuk di UGM itu kami
di angkatan aku ada sekitar 24 orang, Kak. Tapi itu di berbagai jurusan, yang untuk psikologinya cuma aku sendiri. Oh, oke, rame juga ya. Jadi nggak berasa bener-bener suasana baru kali ya di UGM-nya. Karena ada teman-teman buat ngumpul bareng yang masih satu rasa gitu kan. Iya, bener-bener. Nah, Jadi support system banget sih. nyampe di Jogja itu cari kos-kosan kah atau gimana? Jadi di UGM sendiri itu, Kak, buat mahasiswa baru tuh diberikan sebuah fasilitas namanya itu asrama UGM. Nah, asrama UGM tuh banyak gitu, Kak, ada beberapa asrama buat putra dan putri gitu. Nah, jadi aku waktu pas awal itu milih untuk di asrama tahun awal, karena katanya kalau di asrama, kita tuh bakal lebih cepat untuk bersosialisasi sama teman-teman baru, karena ya kalau di asrama kan nanti ada kegiatan-kegiatannya gitu kan, Kak. Nah, di sana kita bisa kenalan dengan teman-teman sama mahasiswa baru, kayak berasa lebih dapat teman aja gitu, daripada kalau di kos kan biasanya lebih individualis kan, Kak, kayak nggak kayak sendiri-sendiri aja gitu kan. Jadi waktu itu milih untuk tinggal di asrama Nah, untuk tahun tinggal pertama. di asrama itu, apakah untuk jalur khusus yang tertulis, atau semua mahasiswa baru memiliki peluang yang sama untuk bisa memilih tinggal di asrama? Atau Nah, gimana? jadi kalau asrama UGM itu seingat aku tuh sekarang udah ada 6 apa 7 gitu ya, Kak, asrama itu. Dan kalau nggak salah tuh 4 asrama buat putri. Ya, 4 buat putri. Nah, itu kuotanya per asrama itu sekitar kamar. Nah, biasanya satu gedung asrama ada 160 kamar. Nah, sedangkan gedung asrama untuk yang putri itu ada 4 gedung asrama. Berarti ada sekitar, banyak banget kan, Kak, ada 500-an, 600-an 600-an lah. kan itu. Nah, 640 gitu kan. Nah, dalam satu kamar itu juga isinya buat 2 orang. 600 berarti buat 1.200 mahasiswi. Ya, nah itu uh, kuotanya untuk segitu banyak orang. Nah, tapi emang kalau kita sebagai anak undangan, kita lebih punya banyak pilihan gitu loh, karena kalau buat yang anak SBMPTN atau yang ujian tulis kan berarti dia sisa kuota dari anak-anak yang undangan gitu loh, Kak. Oh gitu, berarti yang undangan lebih diprioritaskan masuk ke asrama dibandingkan dengan yang tertulis gitu? Bukan diprioritaskan juga, tapi kayak mereka bisa milih untuk tinggal asrama lebih dulu daripada orang-orang yang lulus ujian tertulis gitu kan. Oh gitu, I see. Oke. Tapi biasanya ya seimbang-seimbang aja, karena nggak semua anak undangan juga mau tinggal di asrama. Oke. Jadi kalau anak ujian tertulis pun tetap punya peluang buat tinggal di asrama pastinya. Nah, proses untuk pengajuan untuk tinggal di asramanya panjang atau gimana? Boleh diceritain nggak? Enggak, jadi ada nanti namanya web Residence UGM. Nah, di sana nanti bakal ada pilihan gedung asrama mana yang kita mau masuki, Kak. Ada 4 gedung kan kalau buat yang cewek, terus kita pilih. Ya udah, nanti kita pilih nomor kamarnya, terus nanti transfer. Pokoknya nanti harus nunjukin bukti kalau kita mahasiswa UGM gitu. Oh gitu. Nah, kalau boleh tahu untuk bayaran per bulannya berapa? Bayarannya per bulan kah atau per tahun di sana? Per tahun kalau asrama. Tapi harga asrama jauh lebih murah daripada harga tinggal di kos-kosan sebenarnya. Jadi kayak aku dulu, pas tahun aku itu 2016, harga aku 1 tahun itu di asrama cuma 4.800.000. Tapi itu fasilitasnya udah lengkap, karena di kamar itu udah ada tempat tidurnya, udah ada meja belajar, udah ada kamar mandi. Terus di asrama juga ada wifi, ada apa nih, air minum gratis, terus ada dapur juga yang bisa kita gunakan bersama. Jadi itu kayak 4.500.000 dengan fasilitas itu tuh murah banget sebenarnya. Itu untuk Tapi 1 tahun ya? iya, tapi 1 tahun setiap dibagi ke 12 bulan berarti cuma 400. Itu 400. tahun aku ya, tapi kayaknya setelah aku keluar dari asrama tuh ada penambahan biaya sekitar mungkin 200 atau 100, itu aku nggak tahu. Silahkan dibuka aja webnya bagi teman-teman yang mau tahu. Tapi emang di asrama pasti lebih murah daripada di kosan, karena biasanya kalau kos-kosan Jogja tuh kalau dengan fasilitas yang ada kamar mandi dalam dan yang kayak gitu ada wifi, itu paling 700-an itu, Kak, 1 bulan. Wow, bisa 2 kali lipatnya ya malah. Mm-mm. Dan di asrama tuh aman banget karena ada satpamnya, jadi kalau kita punya motor gitu-gitu tuh lebih aman gitu.
ada satpam yang jagain. Oke. Nah, kalau untuk biaya hidup sendiri, rata-rata untuk mahasiswa awal itu berapa? Ya mungkin sebenarnya kalau biaya hidup tergantung gaya hidup orangnya masing-masing juga nggak sih, Kak? Tapi kalau normalnya ya, sebenarnya makan di Jogja tuh murah banget Kak, dibanding kita yang biasanya tinggal di Padang nih ya, yang biasanya kita beli ayam mungkin nasi ayam 17.000, 18.000. Kalau di Jogja itu sekali makan nasi ayam tuh bisa 10.000 aja, dan itu udah pakai es teh, Kak. Semurah itu. Terus kalau beli kayak nasi Padang itu juga cuma 10.000. Ada lagi yang lebih murah daripada itu, kayak nasi kucing, kayak gitu tuh lebih murah lagi, kayak makan di angkringan tuh kadang lebih murah lagi gitu. Jadi mungkin sehari buat makan tiga kali makan sehari tuh 30.000 tuh bisa. Oke. Balik Ya. lagi ke lifestyle masing-masing orang ya. Mm-mm. Terima kasih infonya. Lalu kita lanjut saat pertama kali, saat memasuki hari pertama kuliah. Perasaannya gimana? Gimana ya tuh? Kayak dulu kan membayangkan kuliah tuh kayak, wah, gimana ya? Awalnya rada-rada bingung, karena ada sistem namanya SKS lah, inilah, itulah, kayak kurang ngerti gitu kan, milih matkul lah, mata kuliah. Tapi kalau dijalanin aja tuh, ya udah nanti pasti kita bisa milih. Intinya kan milih SKS itu kayak pas kita maba itu disuruh milih 24 SKS apa 23 SKS biasanya gitu. Kalau di psikologi sendiri, itu udah ditetapin dulu mata kuliahnya, kayak udah semua ke 23 SKS itu mata kuliah wajib semua. Jadi kita belum milih nih mata kuliah kalau di semester 1. Pas awal masuk UGM banget tuh Kak, euforianya wow banget itu rasanya, apalagi pas acara penyambutan mahasiswa baru. Kayak kita kan setiap tahun itu UGM menerima 10.000 mahasiswa baru. Terus waktu itu 10.000 mahasiswa baru ini dikumpulin dalam satu lapangan kan, lapangan Geraha Sahabat Pramana itu. Nah itu pas itu ketemu banyak jenis orang, kayak aku tuh nemu orang Papua, nemu orang apalagi ya, pokoknya banyak lah, misalnya sebelah kiri kita bisa jadi orang Bali, sebelah kanan kita orang mana, orang Bekasi. Jadi kayak kenalan dengan orang-orang baru dari berbagai daerah, terus kayak feeling-nya tuh kayak wow banget itu, kayak merasa, wah Indonesia tuh emang luas banget ternyata dan banyak banget manusia di Indonesia ternyata. Pas penyambutan itu pun tuh kayak ada rektornya kan, terus ada siapa ya waktu itu menteri apa gitu aku lupa, semuanya banyak orang-orang penting di sana. Terus ada satu kalimat yang berkesan banget bagi aku waktu itu adalah, jadi ada kayak yel-yelnya gitu kalau MC-nya bilang UGM gitu. Jadi para mahasiswa baru ini harus jawab dengan kata-kata, kan dibilang UGM, terus mahasiswa baru jawab, eh, Pancasila jiwa kami, bakti untuk negeri, UGM bersatu, bangkitlah Nusantaraku. Terus waktu 10.000 orang ngomong kayak gitu tuh rasanya bener-bener wow gitu. Wow banget rasanya, Kak. Membakar jiwa nasionalisme. Iya, banget, banget, banget. Oh ya, aku lupa pertanyaannya tadi. Kisaran biaya kuliah di UGM itu berapa? Nah, ini sih. Jadi UGM sendiri itu kan pakai UKT, uang kuliah tunggal, kayak univ lain juga sih. Nah, kalau di UGM sendiri tuh uang kuliahnya setiap fakultas itu beda-beda, Kak. Jadi kan mungkin keperluan di setiap fakultas juga beda-beda kan. Misalnya kayak aku di psikologi ini, rentang levelnya itu ada dari level 1 sampai level 8 kalau sekarang. Level 1 sampai level 8. Level 1 tuh Rp0, nggak ada bayar sama sekali. Sampai level 8 itu kalau di psikologi 12 juta per semesternya. Nah, itu berdasarkan pendapatan orang tua kita per bulannya. Jadi kalau di psikologi tuh maksimal 12 juta. Tapi kalau misalnya kayak di fakultas teknik, setahu aku teman-teman aku tuh maksimalnya itu 13 juta atau 14 juta gitu, Kak, kalau yang level 8. Jadi beda-beda gitu, Kak. Oh, berarti tergantung pendapatan gabungan orang tua kah? Gabungan kedua-duanya, dan juga nanti dilihat tanggungan orang tuanya, tanggungannya anaknya berapa yang masih sekolah atau kuliah, kayak itu nanti juga dilihat. Oke. Tapi ya segitulah. Tapi walaupun mungkin
dibandingkan dengan univ lain, misalnya ada yang lebih rendah daripada UGM, tapi di UGM sendiri walaupun kita nanti dapat level, misalnya dapat level 8 nih awalnya, tapi nanti kalau kita merasa itu nggak sesuai sebenarnya dengan kemampuan kita, kemampuan orang tua kita. Nah, kita bisa ngajuin banding ke bagian akademik di kampus kita, Kak. Jadi kita bisa melihatkan bahwa kita harus minta turun UKT karena ada hal-hal ini. Misalnya keluarga kita ada yang sakit, jadi pengeluarannya lebih banyak gitu kan, Kak. Nah, itu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk diturunkan UKT-nya. Mungkin itu bisa jadi pertimbangan juga bagi teman-teman yang akan masuk kuliah. Aku ingin tahu apakah psikologi itu punya masing-masing penjurusan. Nah, contohnya kalau aku dulu kuliah di jurusan manajemen, ada penjurusannya ke keuangan, ke SDM, ke marketing, ke strategik. Nah, kalau di psikologinya gimana? Ya, di psikologi sendiri juga ada kayak gitu, Kak. Kayak nanti mata kuliah itu ada pembagian-pembagiannya gitu kan. Nah, jadi di psikologi itu kan intinya mempelajari tentang perilaku manusia. Gimana kenapa manusia ini, kenapa orang bisa agresif, kenapa orang ini bisa nggak percaya diri, kayak gitu kan. Belajar tentang itu, terus belajar tentang cara kita mengkonseling yang baik ya gimana, kayak gitu kan. Belajar tentang kepribadian orang juga, jenis-jenis kepribadian dan gangguan-gangguan jiwa dan kepribadian, kayak gitu tuh dipelajari. Nah, kalau pembagiannya sendiri di psikologi itu banyak banget sih sebenarnya, karena psikologi itu bisa dimasukkan ke berbagai setting kehidupan gitu kan. Karena berhubungan dengan manusia, karena manusia ada di mana-mana gitu kan, Kak. Nah, tapi yang paling besar tuh kayak namanya ada psikologi klinis. Kalau psikologi klinis ini, Kak, lebih fokus ke hal-hal tentang kayak gangguan-gangguan gitu, gangguan-gangguan kepribadian, misalnya kayak bipolar, atau PTSD, dan semacamnya kayak gitu. Gangguan-gangguan. Nanti ya kerjanya tuh kayak kita me-assessment dan mendiagnosis orang ini ada gangguan apa, gitu. Nah, terus apa sih terapi yang cocok buat orang-orang yang punya gangguan itu, supaya mereka bisa kembali normal. Nah, terus ada lagi tuh psikologi industri organisasi. Psikologi industri organisasi ini tuh disetting kayak perusahaan atau organisasi. Nah, tujuan dari psikologi ini sendiri adalah supaya para karyawan tetap memiliki produktivitas yang tinggi, Kak, tapi kesejahteraan mereka juga terjaga gitu. Jadi mereka happy bekerja, tapi produktivitas mereka juga tinggi. Jadi dari sisi perusahaan kan pasti ingin produktivitas yang tinggi. Nah, dari sisi pekerja pasti ingin enjoy dan happy gitu kan dalam melaksanakan pekerjaannya. Nah, disinilah para psikologi industri ini memainkan peran gitu kan. Terus nanti ada juga namanya balance lah ya. Nah, itu work life balance. Terus ada psikologi pendidikan. Kalau psikologi pendidikan itu kayak fokus mempelajari tentang anak dan remaja gitu. Terus gimana sih metode yang tepat buat anak-anak misalnya yang disabilitas, misalnya yang punya gangguan belajar kayak kayak gangguan-gangguan belajar gitu. Misalnya contohnya apa ya? Kayak disleksia, kayak gitu, atau diskalkulia, gimana sih metode yang tepat buat mereka, kayak gitu. Kemudian membuat kurikulum supaya tujuan pembelajaran itu tercapai. Terus apa sih aspek-aspek pendidikan itu, kognitif kah, sosial kah, aspek psikomotoriknya. Jadi semuanya itu harus dilihat gitu kan kalau di psikologi pendidikan. Terus apa lagi ya? Ada juga kayak psikologi olahraga, kayak mempelajari gimana biar atlet tuh nggak stres kalau menghadapi pertandingan atau menghadapi kekalahan, kayak meregulasi emosi atlet tuh gimana. Terus banyak banget, Kak, psikologi. Nanti juga ada psikologi perkawinan dan keluarga, itu mempelajari gimana cara memperkuat ketahanan keluarga, gimana membuat keluarga yang harmonis, gitu lah. Wah, Banyak sangat banget. menarik sekali ya. Kayaknya banyak banget yang dapat bahas dari segi psikologinya. Nah, aku mau tanya pendapat pribadi dari Abel. Gimana sih menurut Abel, pandangan orang-orang ketika mendengar kata-kata psikologi
itu berdekatan dengan orang-orang yang sakit jiwa. Ya sebenarnya itu nggak salah karena emang itu salah satu ranahnya psikologi emang menangani hal-hal itu gitu kan. Nah tapi yang sering dimispersepsikan oleh masyarakat sampai sekarang tuh kayak ketika kita punya gangguan psikologis itu kayak stigmanya negatif banget gitu kan Kak. Padahal itu tuh Tuh. nggak, ya itu sama aja kayak kalau kita sakit fisik gitu. Sakit fisik dan sakit mental ya sama aja. Kayak misalnya orang sakit kanker gitu kan sama orang yang sakit misalnya bipolar atau semacamnya, mereka sama. Mereka butuh untuk didukung dan mereka butuh untuk dikasih obat dan terapi kayak gitu. Dan ketika kita misalnya merasa kayak depresi atau stres atau semacamnya dan kita merasa kayak butuh bantuan orang lain, butuh bantuan profesional, jangan takut untuk pergi ke psikolog karena itu bukan hal yang salah, itu hal yang benar untuk dilakuin sebenarnya. Tapi ya kebanyakan orang sekarang kan masih mikir, oh kalau ke psikolog tuh kayak orang yang sakit jiwa tuh gimana gitu kan. Iya.